Kerajaan Sriwijaya berkuasa kembali di Sumatera, termasuk di kawasan Mandailing. Bahkan, Sriwijaya berhasil menguasai jantung kekuasaan Chola yang berpusat di India Selatan tahun 1070 Masehi. Seluruh Sumatera menjadi Imperium Sriwijaya. Kemudian pada tahun 1045 Masehi, setelah 30 tahun berkuasa, akhirnya Sriwijaya kembali mengalahkan Chola. Karena itu sejak pada tahun 1045 Masehi, kerajaan Chola sudah mendominasi kembali wilayah Mandailing termasuk bagian pesisir pantai barat. Kemudian tahun 1090 Masehi, Dharmasraya muncul sebagai satu kekuatan baru di wilayah Sumatera. Sriwijaya terpecah atas dua kerajaan, yakni Tambralingga dan Dharmasraya. Pada periode ini, Dharmasraya menguasai sebagian besar Sumatera, termasuk wilayah Tambralingga dan Mandailing Angkola. Dharmasraya yang berpusat di Minangkabau membawa pengaruh budaya bagi kawasan Mandailing. Ketika itu Sriwijaya pecah menjadi dua kerajaan, satu kerajaan Tambralingga, kemudian kerajaan Dharmasraya. Kemudian pada tahun 1088 Masehi, selain dia mengalahkan Tambralingga, dia juga mengalahkan Sriwijaya, sehingga sejak tahun 1183 seluruh kawasan Mandailing berada di bawah kekuasaan kerajaan Dharmasraya. Pengaruh Dharmasraya yang berpusat di Minangkabau itu terasa pada beberapa subbagian kebudayaan Mandailing, baik dia bentuk bagas godang, ornamen, relief, dan lain-lain sebagainya. Karena itu penting untuk memahami bahwa kontekstualitas kebudayaan Mandailing yang kita kenal sekarang tidaklah sama dengan konteks sebelum adanya Dharmasraya. Artinya Dharmasraya membawa pengaruh besar terhadap perubahan kebudayaan Mandailing, baik dia sistem kekerabatan maupun pada sistem arsitekturnya. Tahun 1174, Dharmasraya menyerang kerajaan Hatarusan dan menaklukkan Barus. Kerajaan Hatarusan diperkirakan berdiri pada tahun 1000 Masehi dan berpusat di Cianjur mula-mula kawasan Danau Toba. Pada abad ke-15, kerajaan Hatarusan diserahkan kepada Raja Sisingamangaraja dari kerajaan Bakara yang berpusat di Balige. Kemudian penting lagi dipahami sesuai dengan penelitian Snitger tahun 1930 bahwa katanya kawasan Mandailing pada abad ke-11 sampai 14 Masehi itu sudah menggunakan bahasa Melayu tua yang bercampur dengan bahasa Sanskerta. Karena itu penting untuk memahami bahwa bahasa Mandailing yang ada sekarang dia sudah mengalami berbagai perubahan, termasuk perubahan setelah munculnya bahasa Melayu tua yang bercampur dengan bahasa Sanskerta. Bukti peninggalan atau bukti adanya perubahan bahasa itu disebutkan di dalam prasasti Gunung Tua yang diperkirakan ditulis pada tahun 1024 Masehi. Selain itu yang penting juga dicatat bahwa pada masa itu juga kawasan Mandailing sudah ada perdagangan kuda. Perdagangan kuda tersebut dilakukan oleh penduduk India Selatan yang memperdagangkan kuda mulai dari pantai barat Sumatera ke pantai timur Sumatera. Perdagangan kuda itu sampai beberapa tahun kemudian meninggalkan jenis kuda apa yang disebut oleh peneliti luar disebut dengan kuda Batak. Walaupun sebenarnya kuda itu juga digunakan di hampir semua kawasan di Mandailing. Kuda tersebut bentuknya lebih pendek daripada kuda biasa dan memiliki kekuatan untuk mendaki yang berbeda dengan kuda-kuda yang biasa dikenal di Eropa. Sampai beberapa tahun kemudian, kuda tersebut juga dikenal di Mandailing di beberapa kawasan, misalnya termasuk di kawasan Sibanggor. Periode 1288 Masehi. Dengan melemahnya kerajaan Dharmasraya, Mandailing muncul kembali sebagai satu kawasan yang otonom di Sumatera. Selain itu juga muncul kerajaan Aru di tengah-tengah Dharmasraya. Sebagai tambahan mungkin perlu
dijelaskan lagi bahwa kerajaan Aru sebenarnya dia mendominasi wilayah pantai timur Sumatera, tetapi meskipun begitu dia juga berdampingan dengan wilayah kekuasaan Darmasraya. Saya ulangi, meskipun begitu kerajaan Aru juga berdampingan dengan wilayah kekuasaan Darmasraya yang menguasai seluruh Sumatera. Naskah klasik Pararaton yang terbit pada tahun 1336 Masehi itu menyebutkan adanya 5 kerajaan penting di Sumatera. Salah satunya adalah kerajaan Aru. Kerajaan Aru diyakini menguasai Mandailing bahkan sampai ke abad ke-15 Masehi. Selain itu, pada masa ini juga muncul kerajaan Singosari yang menguasai bagian tengah dan bagian selatan Sumatera. Artinya Singosari pada saat itu bertetangga dengan Mandailing. Walaupun kemudian satu hal yang harus diperhatikan lagi, adanya temuan prasasti Surik Merapi yang ditulis pada tanggal 27 Juli 1242 Masehi. Prasasti tersebut menjelaskan bahwa prasasti tersebut berisi ungkapan semacam berita duka cita atas meninggalnya Raja Singosari. Karena itu pada tahun itu sebenarnya pada tahun 1242 Masehi patut diyakini bahwa Mandailing juga sudah berada di bawah kerajaan Singosari. Naskah Pararaton tahun 1336 Masehi yang ditulis menggunakan aksara Jawa Pertengahan menyebut bahwa di Sumatera terdapat 5 kerajaan penting. Salah satunya adalah Kerajaan Aru. Kawasan Mandailing berada di bawah pengaruh kekuasaan Aru sepanjang abad 13 hingga 15 Masehi. Kerajaan Aru menjadi penting karena kelak berkaitan dengan munculnya Sultan Diaru atau Sibarowar, nenek moyang Marga Nasution. Tahun 1290 Masehi, penguasa kerajaan Aru masuk Islam. Aru pun berubah menjadi kesultanan dan berada di bawah Imperium Dinasti Yuan Mongol. Tetapi, hanya 2 tahun kemudian, Aru kembali ditaklukkan Singosari. Kerajaan Singosari muncul setelah mengalahkan Sriwijaya. Prasasti Sorik Marapi yang ditemukan tahun 1891 menyebut adanya bangunan suci yang diperuntukkan untuk Raja Singosari, Anusapati.